moral publik tergerus gitu ya. Keberanian publik bisa tergerus di saat melihat dan ingin menjadi saksi tetapi ada kasus ini. Sehingga kan nggak berani gitu. Oke teman-teman, terima kasih kembali menyaksikan Buka Kartu, dan pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol soal, mungkin ini sebenarnya bisa dibilang wake up call begitu ya untuk kita semua, bahwa berjuang di ruang anti korupsi itu punya banyak resiko dan seyogyanya harusnya nggak kayak gitu kan. Baru saja kita sama-sama terhenyak, kaget, ada salah seorang ASN atau PNS di kota Semarang yang meninggal dunia, kabarnya bahkan dimutilasi, kabarnya bakal dibakar kalau saya nggak salah, nanti bisa diperbaiki juga kalau memang tidak tepat, tetapi dugaannya ini terjadi atau dugaan pembunuhan ini terjadi karena terindikasi memiliki kedekatan dengan isu korupsi, atau saudara Paulus Iwan Budi Prasetyo ini kalau saya tidak salah memang saat ini sedang menjadi saksi dalam sebuah kasus korupsi. Kita ingin memberikan wacana soal ini. Hadir bersama saya ada Mas Emerson Yunto, aktivis anti korupsi. Kang Eson, ya, terima kasih udah hadir. Siap Mas Imam. Ini kan sebenarnya tentu bukan kasus pertama. Ya. Kita punya banyak cerita orang-orang yang berani speak up, berani berbicara, kemudian diintimidasi, bahkan lebih jauh dari itu, kehilangan nyawa akhirnya. Ya. Saya mau dari titik itu kita mulai obrolannya. Kang Eson, gimana ceritanya atau petanya sebenarnya gimana? Ya, jadi di dalam penanganan kasus korupsi kan kita ada bicara soal ada saksi, ada pelapor, ada pengungkap, ada pelaku gitu ya. Nah, di banyak kasus yang kita temui, itu seringkali kasus-kasus korupsi tidak terungkap karena tanda kutip ketidakberanian saksi dalam mengungkap kasus korupsi, atau misalnya saksi itu dibungkam. Bahkan tadi yang paling ekstrim ada kasus di mana beberapa kasus yang saksinya justru diancam dan kemudian sampai menimbulkan kematian. Nah, di kasus yang terbaru, di kasus yang melibatkan Paulus Iwan Budi Prasetyo ini menarik bagaimana misalnya kasus ini terjadi di tahun 2010, kasus hibah tanah di Kecamatan Mijen Kota Semarang. Saat ini ditangani oleh Polda Jawa Tengah. Nah, status dia sebenarnya saksi bukan pengungkap. Jadi mungkin saksi kasus korupsi. Jadi ini yang dari catatan kami, ini yang paling sadis, bagaimana pelakunya tidak hanya dibunuh, dimutilasi, tapi juga dibakar gitu ya. Jadi kabar terbaru misalnya dia diserahkan tanpa anggota badan yang lengkap kepada pihak keluarga. Nah, kasus ini betul seperti yang Mas Imam katakan bukan kali pertama. Di beberapa kasus-kasus korupsi yang kita coba ikuti gitu ya Mas Imam, itu ada saksi-saksi yang kita bisa katakan saksi kunci yang kemudian meninggal secara tidak wajar, atau misalnya ada beberapa kasus juga karena tekanan yang begitu sangat luar biasa gitu ya, dia melakukan upaya bunuh diri gitu ya. Saya mencatat ada beberapa kasus yang mungkin ini jauh lebih besar dari sisi kerugian keuangan negaranya dan kemudian aktornya juga lebih besar. Misalnya kasus ekspor benur yang melibatkan kementerian di KKP waktu itu juga kasusnya meninggal dunia. Ada kasus Senturi yang nilai kerugian 7,4 triliun. Kemudian ada kasus proyek Hambalang yang bahkan sampai 4 orang saksinya meninggal dunia. Kemudian ada kasus IKTP, ada nama Johannes Marlim. Nah, Johannes Marlim ini adalah saksi kasus korupsi IKTP yang kemudian bunuh diri di Amerika Serikat. Dia di Tenggaraya punya rekaman pembicaraan sejumlah tokoh penting yang terkait dengan proyek IKTP. Proyek IKTP ini kerugian keuangan negaranya lebih dari 2 triliun rupiah. Nah, di luar itu ada Ferian ini kasus cek lawat, ini kasus lama sebenarnya di tahun 2000-an. Itu dalam pemilihan Deputi Gubernur BI. Jadi kasus korupsi penyuapan terhadap sejumlah anggota DPR. Nilainya tuh waktu itu nilai suapnya 24 miliar. Nah, kasus ini menarik adalah penerimanya ada, orang yang diuntungkan ada, tapi pemberi suapnya hilang. Pemberi suapnya tidak diproses. Artinya karena saksinya tadinya hilang, ini tidak ketemu nih siapa orang yang menyuap, atau ada yang bilang bandar cek pelawat ini siapa? Karena bentuknya waktu itu cek, jadi suapnya dalam bentuk cek. Nah, motifnya jelas.
meninggal mendadak, kemudian dimatikan atau dibunuh gitu ya, kemudian juga praktek ada dibunuh diri. Saksi kasus ini kan sebenarnya berujung pada tidak tuntasnya penanganan kasus korupsi yang sedang diproses oleh penegak hukum gitu ya. Jadi ada upaya-upaya untuk misalnya mengeliminir kasus ini agar tidak menjerat pelaku utama, atau kemudian ini yang mempengaruhi proses pembuktian nanti di pengadilan karena saksi kuncinya kan hilang, atau saksi kuncinya itu tidak tidak bisa bersaksi dengan karena alasan dia sudah meninggal dunia. Nah, di luar kasus saksi-saksi ini kan kita juga ingat ada kasus yang melibatkan pembunuhan terhadap jurnalis ya. Jadi dari catatan kami misalnya Mas Imam, ada ketika pengungkapan kasus korupsi ini yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis itu kemudian berujung pada kematian sang jurnalis ya. Ada kasus Udin di Bantul tahun 96. Kasus Udin itu jurnalis dari harian Bernas di Jogja yang diduga melibatkan Bupati Bantul. Kemudian ada kasus di tahun 2009 ada jurnalis Radar Bali Narendra Prabangsa yang kemudian dibunuh gitu, dalam pengungkapan kasus korupsi dana pendidikan di Kabupaten Bangil di Bali. Kemudian juga kasus Herianto, dia wartawan Radar Surabaya yang juga mengungkap kasus korupsi di daerah Sidoarjo Surabaya gitu ya. Kemudian ada kasus namanya Demas Laira, ini jurnalis di Sulawesi yang juga dibunuh karena dia mengungkap memberitakan satu kasus korupsi. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana perlindungan terhadap saksi pelapor dalam kasus korupsi ini. Jadi ini kan di luar nama-nama yang saya sebut, saya pikir sebenarnya banyak ya, cuman memang tidak terungkap atau terekspos kepada publik. Sebenarnya di undang-undang saat ini sudah ada namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi, Mas Imam. Undang-Undang Perlindungan Saksi itu Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, sebenarnya dia memberikan perlindungan buat saksi dan pelapor, termasuk dalam kasus korupsi. Ketika dia memberikan saksi itu, dia tidak dituntut baik secara pidana maupun perdata. Ya. Di luar itu dia juga mendapatkan perlindungan gitu ya, perlindungan keamanan gitu ya. Nah, di luar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di Undang-Undang KPK juga menyebutkan tuh soal pemberian perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam penanganan kasus korupsi atau dalam proses penanganan kasus korupsi di persidangan gitu ya. Nah, proses-proses pemberian perlindungan ini sayangnya ini bisa terjadi karena inisiatifnya penegak hukum. Atau sebenarnya karena si saksi ini memberikan meminta perlindungan terhadap perlindungan diri ya. Baik perlindungan diri secara fisik maupun juga status hukum kepada penegak hukum. Nah, cuman kan ada beberapa yang paham soal hukum. Jadi dia ngerti dia harus minta perlindungan. Ada yang sama sekali tidak berpikir, bahkan mungkin tidak berpikir bahwa dia menjadi ancaman bagi pihak lain gitu ya. Jadi kejadian-kejadian ini kan sebenarnya beberapa kali terjadi dan kemudian bisa dikatakan akhirnya memberikan pengaruh dari penuntasan kasus korupsi itu. Banyak kasus-kasus korupsi, saya ambil contoh Hambalang, IKTP yang kalau dari catatan kita ini sebenarnya kasusnya hanya dibongkar tapi tidak tuntas Mas Imam. Okay. Jadi masih ada sebenarnya pelaku-pelaku lain yang belum diproses tuh dalam penegak hukum. Saya potong sedikit. Artinya kalau kita bersaksi atau mungkin ini dua hal yang berbeda. Kita bersaksi atau kita menjadi whistleblower. Itu tidak serta-merta perlindungan saksi itu melekat kepada kita ya? Tidak bisa tidak langsung melekat. Pertama bisa karena penilaiannya si penegak hukum atau karena dia request si saksinya minta perlindungan gitu ya. Saksi minta perlindungan tapi di beberapa lembaga perlindungan saksi dan korban atau di KPK mereka di screening dulu tuh. Apakah kesaksiannya ini kesaksian yang cukup kuat gitu ya untuk membongkar kasus gitu ya. Jadi nggak sembarangan saksi aja. Apakah ini signifikan? Jadi perlu signifikan gitu. Dan kemudian dia akan juga lihat rekam jejak si saksi ini, gitu. Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak? Karena tadi di luar tidak dituntut secara hukum, si pelaku juga misalnya ditempatkan di rumah aman, Mas Imam. Kemudian bisa juga misalnya dia memberikan kesaksian di luar persidangan, jadi tidak digabung dengan misalnya si tersangka atau terdakwa, begitu ya.
Di luar itu adalah dia bisa dapat keringanan hukuman kalau kasusnya tetap berproses sampai ke pengadilan. Ada istilah, masih mengingat, justice collaborator. Iya. Jadi saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar menuntaskan kasus, termasuk kasus korupsi. Jadi kesimpulannya itu tidak serta-merta melekat, itu butuh verifikasi. Betul. Itu butuh bagi yang paham, butuh dalam tanda petik ya, kalau saya merasa terancam saya butuh untuk mendaftarkan diri. Ya. Itu kondisi aturannya seperti itu ya? Aturannya seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, inisiatif penegak hukum bisa memberikan penilaian orang ini terancam atau tidak gitu. Atau si saksi atau pelapor ini yang meminta kepada lembaga penegak hukum untuk memberikan perlindungan karena dia merasa terancam gitu. Tapi ada proses-proses yang tadi verifikasi yang ketat gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus ini kan bicara soal perlindungan, bicara soal kecepatan tuh Mas Imam. Jadi ada sering kali yang kita temukan atau informasi yang kita dapat, saksi terancam tapi penanganannya nggak secepat yang ini karena ada proses dibutuhkan gitu. Jadi si saksi keburu terancam, si saksi mungkin keburu mencabut berita acara pemeriksaan yang pada akhirnya pasti akan merugikan proses penuntasan kasus tersebut. Artinya sebenarnya aparat penegak hukum punya semacam urgensi ya, atau punya sensitivitas. Betul. Harusnya. Karena tentu kejadian ini harganya mahal kalau dalam tanda petik kita mau sematkan ini pembelajaran. Ya kan, sudah meninggal dunia, tentu keluarganya berduka dan seterusnya, dan di samping itu yang tentu harganya mahal adalah moral publik tergerus gitu ya. Keberanian publik bisa tergerus di saat melihat dan ingin menjadi saksi tetapi ada kasus ini. Sehingga kan nggak berani gitu, Kang Eson. Ya, dengan beberapa kasus tadi ancaman, bahkan kematian, pembunuhan gitu ya terhadap saksi kasus korupsi ini, ya tadi ini akan membuat saksi-saksi kasus korupsi yang lain itu berpikir ulang. Saya kalau memberikan kesaksian aman atau enggak gitu ya. Atau lebih baik saya cari aman, tapi nyawa saya masih aman gitu ya, masih tidak melayang gitu. Yeah. Nah, ini yang kemudian harus dijawab oleh penegak hukum. Jadi kalau penegak hukum itu ingin menuntaskan kasus korupsi ini dan kemudian memberikan pesan kepada publik, jangan takut lapor kasus korupsi karena kami lindungi gitu ya. Nah, sebenarnya harusnya ada inisiatif itu atau sensitivitasnya kemudian lebih ditingkatkan. Jangan sampai misalnya seperti ini kasus yang terjadi di Semarang, jadi saksi yang kemudian dianggap sebagai saksi kunci itu kemudian terbunuh gitu sebelum kasus ini sampai bahkan ke pengadilan, baru proses penyidikan. Iya, seperti kasus ini tadi Mas Eson kan sampaikan, dan ini kasus 2010 kan? Ini kejadian 2010, cuman mungkin baru terungkap di tahun 2022 ini ya, baru diproses gitu ya. Nah, ini kan kasus yang kejadiannya mungkin lama, tapi juga mungkin karena penanganannya juga mengabaikan soal aspek perlindungan terhadap saksi pelapor gitu ya. Ya kemudian saya pikir nih bisa dikatakan kecolongan gitu, saksinya kemudian meninggal dunia gitu ya, bahkan yang paling ekstrim dimutilasi dan juga dibakar. Nah, ke depan di luar yang tadi kita menyayangkan sikap yang kurang sensitivitas, kayak sebaiknya penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi sebenarnya sejak awal itu sudah menawarkan kepada saksi-saksi, perlu nggak dapat perlindungan, dapat ancaman atau tidak dapat perlindungan. Jangan sampai yang terjadi adalah kalau udah kejadian baru dia kelabakan tuh. Jadi harusnya aparat penegak hukum sifatnya proaktif. Betul, harusnya proaktif, bukan pasif. Kan kalau kejadian ini kan pasif kelihatannya. Jadi kasus ditangani oleh Polda Jawa Tengah, dan ya barangkali Polda Jawa Tengah juga nggak berpikir bahwa saksi ini dalam posisi yang terancam gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu dijawab oleh penegak hukum ke depan. Belajar dari kasus Semarang ini harusnya jadi bagian perbaikan untuk penegak hukum dan juga lembaga penegak hukum ke depan itu sebaiknya memberikan perlakuan khusus terhadap saksi pelapor kasus korupsi agar dia merasa aman, nyaman dalam memberikan keterangan dan juga membantu penegak hukum membongkar dan menuntaskan kasus korupsi. Mas Eson lama ya bergerak di aktivisme soal anti korupsi. Mungkin pernah juga menemani, mengadvokasi dan seterusnya. Apa yang dirasakan? Ini masih jauh panggang dari api atau sebenarnya sudah oke tapi ini menjadi anomali?
Atau seperti apa, Mas? Secara regulasi sebenarnya sudah ada pengaturan soal itu ya. Ada secara norma-norma dibilang saksi pelapor mendapatkan perlindungan. Tapi faktanya sebenarnya tidak seideal itu. Seideal itu atau sesuai dengan harapan publik. Tadi ada saksi yang kemudian ditetapkan sebagai justice collaborator, pelaku yang bekerja sama, kan idealnya dia harusnya dapat courting hukuman. Ya. Tapi di pengadilan justru tidak mendapatkan perlindungan. Dapat courting hukuman seperti yang diharapkan dia gitu ya. Makanya dulu ada istilahnya justice collaborator menjadi justice kalkulator. Jadi untuk menjadi saksi dia sekarang malah hitung-hitungan apa untungnya gua, untungnya saya. Itu kalau gua bersaksi ini mengurangi nggak hukuman buat saya? Kalau ternyata enggak, buat apa? Buat apa? Resiko tinggi. Resiko gitu tinggi kan? Gitu ya. Di luar hukumannya juga tidak rendah. Kemudian selama dalam proses tahanan atau mungkin di lembaga pemasyarakatan dia belum tentu safe, belum tentu aman. Bisa terancam. Bahkan bisa terancam. Jadi kan, di beberapa kasus yang saya sebut tadi itu bahkan dia meninggalnya di lembaga pemasyarakatan. Wow. Jadi dan kasusnya sebenarnya masih jalan tuh, Mas Imam. Jadi ini yang kemudian kita anggap sebagai kematian atau meninggal secara tidak wajar karena ini kan lembaga pemasyarakatan harusnya dianggap sebagai lembaga aman ya. Dalam artian ya dia terisolir. Okay. Tapi bukan tidak mungkin praktek-praktek pembalasan, upaya pembungkaman itu justru terjadi di lembaga pemasyarakatan. Apa yang mau kita suarakan hari ini, Mas Eson? Kan ini kasusnya setahu saya belum terungkap nih. Betul. Per hari ini kita taping nih, kan kita belum tahu kita bisa tayang kapan, tapi per hari ini kita taping kasus ini kabarnya sudah ada titik terang, tapi belum terkuak. Apa yang mau kita suarakan? Yang pertama adalah penegak hukum itu sebaiknya memburu sebenarnya siapa pelakunya gitu ya. Di beberapa kasus tadi yang melibatkan jurnalis yang dibunuh dan sebagainya, penegak hukum sudah cukup baik memproses pelakunya, terungkap ya. Kemudian terungkap dan kemudian beberapa diantaranya divonis penjara gitu ya. Jadi pertama pelakunya harus diburu nih untuk membongkar sebenarnya apa motif dari tindakan-tindakan menurut kita yang cukup sadis ini dilakukan. Kemudian yang kedua, langkah proaktif dari para penegak hukum untuk memberikan jaminan rasa aman, nyaman kepada saksi dan juga perlindungan secara hukum agar saksi ini mau memberikan keterangan sebenar-benarnya, membantu penegak hukum untuk membongkar kasusnya. Sepanjang dia tidak aman, tidak dapat perlindungan, saya rasa agak sulit bagi para penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini dan juga menyelesaikan sampai ke proses ke pengadilan. Mas Eson, ini obrolan aja dan mungkin kita yang publik yang awam tuh suka bertanya-tanya. Praktiknya kalau kita jadi saksi itu bagaimana suasananya? Kita diamankankah misalnya nama kita pasti tidak dipublish misal? Belum tentu Mas Imam. Makanya saya nggak tahu. Nanti tolong dijelaskan. Misalnya namanya disembunyikan, identitas maksudnya tidak hanya nama. Keterangan kita misalnya dijaga misalnya kayak gitu dan seterusnya. Ada nggak sih treatment kayak gitu? Karena kalau enggak kan ngeri juga. Treatmentnya ada Mas Imam. Jadi kalau ketika saksi itu terancam, kemudian saksi itu saksi kunci membantu penegak hukum, treatment itu ada. Misalnya identitasnya dirahasiakan. Tadi kemudian dia ketika diperiksa tidak digabung atau dihadirkan persidangan, dia bahkan bisa secara virtual. Jadi tidak untuk menghindari pembalasan atau pertemuan secara fisik antara saksi dengan misalnya si pelaku. Nah itu sebenarnya bisa diberikan tuh. Nah cuma memang di banyak kasus korupsi khususnya ditangani oleh KPK seringkali yang muncul tadi begini Mas Imam. Saksi itu udah kayak setengah tersangka gitu ya. Jadi nah itu kemudian dia takut gitu. Nah iming-iming soal udah jangan memberikan kesaksian secara benar. Nanti ada garansi misalnya nanti dibantulah pengurangan hukuman dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat beberapa kasus-kasus itu tidak terungkap secara tuntas Mas Imam. Jadi ada yang dalam bentuk soft tuh iming-iming. Jadi udah main aman aja lah gitu ya. Ada juga yang secara kekerasan gitu ya. Lo kalau buka-bukaan gua sikat nih misalnya begitu. Nah kalau yang ancaman ini yang kemudian sebenarnya jadi tanggung jawab negara nih untuk memberikan perlindungan terhadap si saksi ini agar ya lagi-lagi tadi kalau dia ngomong ya dia nggak takut pulangnya kemana dan sebagainya. Jadi sepanjang dia mengalami fase-fase ketakutan dan sebagainya pastinya dia nggak akan mau bongkar aktor sesungguhnya. Mas, saya satu lagi nih, misalnya
Saya kebayang gini. Saya ini ada konstruksi kasus nih Mas. Ya. Kalau yang setengah kakinya jadi tersangka, mungkin kan pintunya bisa JC tadi ya. Justice kolaborator. Ini misalnya ini di konstruksi kasus, entah kenapa ada satu orang tidak ada di konstruksi kasus ini. Tapi dia punya niat baik untuk menjadi saksi. Dia mengambil risiko menjadi saksi. Dengan kesadaran itu, dia sebenarnya tahu wah ini saya akan terancam misalnya. Pertanyaan pertamanya, apakah saya boleh langsung serta-merta bilang kalau saya bersaksi, saya minta perlindungan. Saya minta nama saya disembunyikan, saya minta kesaksian saya ini tidak dibuka kecuali di pengadilan dan seterusnya. Perlakuan-perlakuan seperti itu sebenarnya bisa ya kita minta. Bisa Mas Imam. Jadi itu sangat dimungkinkan di undang-undang tadi saya katakan di undang-undang KPK, di undang-undang perlindungan saksi itu dimungkinkan kalau dia itu tadi kan istilah Mas Imam tuh sebenarnya lebih tepat sebagai pelapor, whistleblower. Ya. Jadi sang peniup peluit ya. Mungkin dia tidak melihat kejadian tapi dengan adanya pelaporan, informasi yang diberikan itu membuat terang kasus itu. Nah, dia bisa meminta perlindungan itu. Nah, itu walaupun memang ada proses verifikasinya. Verifikasinya ini menjadi penting, jangan sampai begini Mas Imam. Ketika dia dapat perlindungan, dia teriak-teriak ke publik, ke media, saya nih orang yang dilindungi gitu ya. Padahal dia ditempatkan di rumah aman yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh banyak pihak gitu ya. Dan kemudian justru dengan dibukanya identitas dia malah itu jadi ancaman. Sebenarnya instrumen itu sudah dibuka. Cuma memang yang saya rasakan sebenarnya memang pertama memang tidak banyak publik yang tahu soal mekanisme itu, atau kemudian yang kedua dia sendiri mungkin ragu-ragu soal integritas penegak hukum ini. Jangan sampai misalnya saya memberikan kesaksian belum jadi saksi Mas Imam, baru ngasih laporan kasus kemudian justru dibocor, bahkan di beberapa kasus yang juga kita coba amati justru jadi tersangka kasus pencemaran nama baik Mas Imam. Jadi itu beberapa kasus korupsi itu termasuk di daerah seringkali muncul ya. Malah berbalik kepada berbalik walaupun memang banyak juga kasusnya yang bermula dari kesalahan si pelapor ini. Jadi dia sudah berkoar-koar memberikan laporan, padahal kan idealnya seharusnya memberikan pelaporan itu di secara ideal nggak perlu mengungkap identitas dia gitu ya, atau tidak perlu publish ke luar. Terpenting adalah penuntasan kasus. Tapi setiap orang pasti punya strategi yang beda-beda ketika melaporkan kasus korupsi ini. Tapi apapun itu sebenarnya lagi-lagi ini tanggung jawabnya penegak hukum, institusi penegak hukum untuk memberikan perlindungan tuh terhadap siapapun pelapor. Tapi dengan catatan Mas Imam ada tambahan, beritikat baik. Jadi bukan dengan maksud memang dia ingin mencelakakan gitu ya. Karena biasa dalam konstelasi politik yang cukup tinggi seperti pilkada gitu ya, atau pileg muncul nih banyak-banyak pelaporan nih. Nah, penegak hukum sebaiknya juga harus menelaah nih. Jadi nilai kesaksiannya sudah cukup baik atau tidak. Kemudian kedua itu misalnya bukti-bukti pendukungnya bagus atau enggak gitu ya. Nah, proses penilaian ini kemudian akhirnya bisa menetapkan orang ini layak dilindungi atau tidak layak dilindungi. Oke. Sebelum kita berakhir, balik lagi ke laptop di kasus di Semarang ini. Ada lagi nggak yang mau disampaikan oleh Mas Sason? Ya, kasus Semarang ini yang pertama kasus saya pikir upaya sadis gitu ya, upaya menyeramkan yang dialami seorang saksi dalam kasus korupsi. Sebelumnya belum ada tuh kasus kalau dibunuh iya, tapi dimutilasi, dibakar gitu ya, ini baru sangat ekstrim, baru kali pertama. Nah, harapan kita bahwa penegak hukum menuntaskan dua hal. Pertama, kasus korupsinya nggak boleh berhenti gitu ya, walaupun saksinya ini meninggal dunia. Kemudian yang kedua, segera misalnya mengungkap siapa pelaku pembunuhan, mutilasi, pembakaran terhadap saksi kasus ini yang notabene adalah ASN di pemerintah kota Semarang. Itu tampaknya jadi penutup diskusi kita ya Mas Hasan. Betul, Mas. Dan poin pertama tadi untuk penuntasan kasus korupsinya, mari kita bersama-sama jadikan pengorbanan almarhum Iwan ini pengorbanan yang
sepadan begitu. Ya, betul. Dengan cara kasus korupsinya diungkap, dituntaskan seadil-adilnya, begitu ya. Dan yang kedua tentu yang tidak kalah pentingnya juga ada pengungkapan dengan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan seadil-adilnya terhadap siapapun yang melakukan tindak pembunuhan. Ya. Itu mungkin pesan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kang Eson. Makasih. Kalau teman-teman suara geluduk, hujan, iya. Ini kita taping saat hujan, tetapi mudah-mudahan tidak menyurutkan niat baik kita untuk terus membenahi bangsa ini, terus bersuara, terus berteriak untuk memastikan bangsa ini terus laju ke depan, karena tentu kalau untuk maju semua effort harus dilakukan dimanapun kita berdiri. Kita sekarang di civil society, ya ini yang bisa kita lakukan untuk negara dan bangsa yang sama-sama kita cintai. Saya Imam Priyono, Bang Eson pamit.